Saudara, pertumbuhan ekonomi di 2021 diprediksi akan kembali tumbuh positif. Perbaikan ekonomi sudah mulai terasa di kuartal 4 tahun 2020. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut perekonomian Indonesia mencapai titik terendahnya di kuartal 2. Meski pemerintah mengakui masih banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama soal penanganan COVID-19. Tak hanya soal pemberian vaksin, tapi juga bagaimana Indonesia menekan fatality rate atau tingkat kematian yang terbilang tinggi. Bottom itu adalah di kuartal kedua, dan di kuartal ketiga kontraksinya sudah minus 3,49, dan kita memprediksi di akhir tahun bisa antara minus 2 sampai positif 0,6. Memang ini tugas berat, tetapi tren positif itu terjadi, dan kita melihat bahwa tren positif itu terjadi karena pertumbuhan kuartal to kuartal itu sudah di 5,05%, dan kita melihat bahwa pengungkit yang terberat adalah di kuartal ketiga didorong oleh anggaran pemerintah yang bisa mendorong 9%. Sedangkan di kuartal keempat kita melihat bahwa kondisi dari proksinya perekonomian ada di capital market. Saudara, estimasi transaksi penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas 12 Desember atau 12.12 kemarin mencatatkan transaksi 11,6 triliun rupiah. Angka transaksinya bahkan naik 2,5 triliun rupiah dari tahun lalu. Dari hasil riset Nielsen Indonesia menunjukkan jumlah aktivitas belanja online saat Harbolnas naik signifikan menjadi 8,1 kali lebih banyak dibandingkan hari biasa. Tak hanya itu, yang biasanya konsumen banyak memilih pukul 9 hingga 6 petang untuk belanja saat Harbolnas. Namun belakangan konsumen justru rela begadang hingga pukul 3 pagi demi mengejar diskon saat Harbolnas. Ya, 11,6 triliun rupiah, saudara. Nilai transaksi ini bahkan melampaui target yang dipasang Asosiasi E-commerce Indonesia sebagai penyelenggara. Nilai transaksi ini tercatat dalam hasil survei yang dilakukan Nielsen Indonesia di sepanjang penyelenggaraan pesta diskon tahunan 12.12, yakni pada 11 dan 12 Desember 2020. Dalam surveinya, saudara, Nielsen Indonesia menyebut 78% responden mengaku tertarik dengan tawaran pengiriman gratis sehingga berbelanja saat Harbolnas. Nah, sebanyak 73% responden mengaku tertarik karena ada diskon. Riset Nielsen juga menunjukkan penjualan dari luar Pulau Jawa ini naik 2 kali lipat, yaitu 97% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara penjualan di Pulau Jawa hanya naik 17%. Dan saudara, produk yang mengalami kenaikan signifikan selama Harbolnas di masa pandemi adalah produk perawatan pribadi, makanan, dan minuman, serta kebutuhan sehari-hari. Sebagian besar, saudara, pembelian produk-produk itu menyasar buatan lokal. Sumbangsi dari produk lokal mencapai 5,6 triliun rupiah. Sementara barang paling laris di Harbolnas bulan Desember masih didominasi produk fashion, kosmetik, dan juga teknologi. Tidak hanya itu, saudara, kelompok kategori entertainment seperti voucher game juga alami peningkatan di tengah pandemi. Sementara, saudara, jika melihat perubahan jam belanja para konsumen, dalam riset Nielsen menyebut yang menjadi pasar terbesar berada pada kalangan milenial, yakni 36%, ada pada rentang usia 15 hingga 24 tahun, serta 34% lainnya pada kelompok umur 25 hingga 34 tahun. Kalangan yang terbilang dewasa, saudara, yakni pada rentang usia 35 hingga 44 tahun hanya berkisar 19% saja. Sisanya merupakan konsumen di kelompok usia 45 tahun ke atas. Yang menarik, justru kaum pria yang masih mendominasi pembelian. Survei ini dilakukan oleh Nielsen Indonesia kepada 1.156 responden yang berasal dari 56 kota dengan minimal usia 15 tahun ke atas. Di e-commerce juga menjual voucher-voucher game, voucher-voucher bahkan streaming, dan juga voucher-voucher yang lebih, kalau yang untuk entertainment di sini lebih ke game dan streaming sih sebenarnya. Jadi itulah yang kita lihat, itu juga memang mengalami kenaikan sekitar 6% tadi.